Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari materi Sapling akan mempresentasikan terkait dengan latihan soal dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yakni Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Agustia. Saya Adinda Hikmawati. saya Aditya Trendro. Saya Nabila Asmi Maharani. Dan saya Dewi Nurhalifah. Kami akan mempresentasikan terkait dengan latihan soal terkait dengan Sapling. Selamat menyaksikan. Pada latihan soal yang pertama, yakni misalkan Z4 itu beranggotakan 0, 1, 2, 3 merupakan ring. Nah, kita buktikan bahwa S sama dengan pada himpunan 0,2 itu apakah subring dari Z4. Nah, untuk menyelesaikannya kita memiliki beberapa tahap ataupun persyaratan. Yang pertama adalah syaratnya yakni apakah S itu bukan merupakan himpunan kosong. Nah, di sini sangat jelas ya, sangat terbukti sekali bahwa S itu bukan himpunan kosong dikarenakan pada himpunan S di sini memiliki himpunan yakni 0 dan juga 2. Nah, jadi terkait dengan syarat yang pertama sangat terbukti. Dan lanjut ke syarat yang kedua bahwa S itu adalah subset dengan Z ke 4. Kenapa? Karena pada untuk setiap A itu adalah elemen dari S, dan untuk elemen pada A itu adalah elemen dari Z4. Di sini pada nilai S itu adalah 0,2, berarti subset dengan Z4 dikarenakan S itu adalah elemen dari A dan A itu adalah elemen dari Z4. Jadi otomatis ya bahwa S itu adalah yang beranggotakan 0,2 itu adalah subset dengan Z ke 4. Ini terbukti ya. Lalu persyaratan yang ketiga yakni tentang A min B itu adalah elemen S. Kita akan membuktikan bahwa pada bagian 0,2 pada elemen S di sini itu kita menggunakan tabel yakni highlight ada Z ke 4. Nah, pada tabel di sini kita menggunakan penjumlahan untuk himpunan yang kebilangnya adalah ada 0 dan juga 1, 2, 3 pada himpunan ke Z ke 4. 0, 1, 2, 3. Ini juga sama 0, 1, 2, 3. Di sini pada penjumlahan, di sini ketika 0 dijumlahkan dengan 0 pasti hasilnya 0. Pada 0 tambah 1 hasilnya 1, 0 tambah 2, 2, 0 tambah 3, 3. Di sini juga menyesuaikan, di sini 1, 2, 3, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4 karena modulo keempat di sini. Sehingga di sini hasilnya adalah 0. Di sini 1 tambah 2, 3, 2 tambah 2 adalah modulo 4, jadi 4 modulo 4 jadi hasilnya 0. Di sini 3 tambah 2, 5 karena modulo 4 menghasilkan 1. Lalu di sini ada 0, 1, di sini ada 2. Nah, kita menghasilkan bahwa inverse-nya yakni ada 0. Inverse itu adalah 0. Ada 2 inverse sama dengan 0. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita dapat mendapatkannya dari bilangan angka berapa, di mana 0 di sini 0 ditambah berapapun itu hasilnya 0. Di sini 0 tambah 0, 0. Di sini juga kita dapat menghasilkan 1 tambah 0, 1 tambah 3
itu sama dengan 0, lalu ada 2 tambah 2 itu sama dengan 0, lalu ada 3 tambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita menghasilkan bahwa pada inversinya itu adalah bilangan itu sendiri jika dijumlahkan. Jadi ada 2, ada 0, dan juga ada 2. Jadi terbukti ya bahwa A-B itu adalah elemen dari S. Nah, di sini juga kita dapat menggunakan bahwa pada penjumlahan keempat ada menggunakan tabel ini. Di sini ada 0 inverse, lalu ada 2 inverse, lalu ada 0 sama 4. Nah, terkait dengan 0 dijumlahkan modulo 4 dengan 0 inverse itu hasilnya adalah 0, lalu 0 modulo 4 dikoskan dengan 2 itu hasilnya 2, lalu terkait dengan 4 ini 2, ini menggunakan 0. Jadi dengan menggunakan tabel di sini bahwa untuk setiap A, B itu adalah elemen S, sehingga pada A min B juga elemen S. Nah, di sini terkait dengan syarat yang ketiga, ada satu syarat lagi yakni syarat yang keempat. Syarat yang keempat itu membuktikan bahwa A kalikan B itu elemen dari S. A, B itu ada elemen S-nya adalah 0,2. 0,2 di sini kita menggunakan perkalian 4, perkalian modulo 4, yakni pada 0 dan juga 2. Nah, elemen S itu tadi yakni 0,2. 0 dikalikan 0 adalah hasilnya 0, 0 kalikan 2 itu hasilnya 0, 2 kalikan 0, 0, 2 kali 2, 4, karena modulo 4 itu menghasilkan 0. Jadi terbukti ya bahwa untuk setiap A, B itu elemen S, sehingga nilainya di sini 0 itu adalah elemen S, karena S itu adalah himpunan yang terdiri dari 0 dan juga 2, sehingga terbukti bahwa untuk setiap A kalikan B itu elemen S. Jadi terbukti ya bahwa pada S 0,2 itu adalah subring dari Z ke 4. S 0,2 subring dengan Z. Jadi ini ya terkait dengan latihan soal yang pertama. Latihan soal nomor 2, buktikan bahwa M merupakan MA sehingga A sama dengan 2K dengan MK merupakan elemen dari 2Z adalah subring dari 2Z. Untuk penjelasannya akan dibutuhkan bahwa M memenuhi syarat-syarat dari suatu subring. Dan untuk syarat pertama, M bukan merupakan himpunan kosong. Sudah jelas ya, M mempunyai anggotanya sendiri. Nah, untuk syarat yang kedua, M subset dari 2Z. Untuk setiap X elemen M, maka X sama dengan M 2K. 2-nya kita keluarkan menjadi 2 MK. Nah, ini merupakan elemen dari 2Z. Untuk syarat yang ketiga, A min B elemen dari M. Misal A B merupakan elemen dari M dengan A, kita misalkan MX, B MY dengan nilai XY-nya itu elemen dari 2Z, sehingga X kita buat bersamaan, X sama dengan 2K1 dengan dan Y sama dengan 2K2 dengan nilai M K1 K2 merupakan elemen dari Z. Maka A min B MX min MY sama dengan M-nya kita bisa keluarkan menjadi M X min Y. Nah, untuk nilai X-nya tadi kan 2K1
nilai Y-nya 2K2. Ini 2-nya bisa kita keluarkan. M dikali 2K1 min K2. Karena M K1 K2 elemen dari Z atau 2Z, maka K min K1 min K2 elemen dari Z, sehingga 2K min K1 merupakan elemen dari 2Z. Sedemikian sehingga M kali 2K1 min K2 elemen dari M. Jadi A min B ini elemen dari M. Nah, untuk pembuktian yang nomor 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk pembahasan soal latihan nomor 2, di mana tadi sudah disebutkan bahwa 3 syarat. Yang pertama yaitu M bukan himpunan kosong, kemudian yang kedua M subset dari 2Z, yang ketiga A min B elemen dari M. Kemudian syarat yang terakhir atau syarat yang keempat itu adalah A kali B elemen dari M. Ini sudah dimisalkan ya di sini. AB elemen dari M dengan A-nya Mx dan B-nya MY dengan XY elemen dari 2Z, sehingga dimisalkan lagi X sama dengan 2K1 dan Y sama dengan 2K2. Kita masukkan di sini menjadi A kali B sama dengan Mx MY. Kita masukkan nilai X dan Y-nya menjadi M 2K1 dan dikali dengan M 2K2. Oke, selanjutnya perkalian biasa menjadi M 2M K1 K2. Ini dikeluarkan ya yang sama M2-nya. Karena ini sudah memenuhi syarat dari suatu subring, syarat 1, 2, 3, dan 4 ini sudah terpenuhi, maka soal nomor 2 ini terbukti bahwa MA sedimensional sehingga A sama dengan 2K, MK elemen dari 2Z adalah subring dari 2Z. Ya, akan saya lanjutkan terhadap latihan soal nomor 3. Diketahui M aksen X, Y, 0Z terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Nah, apabila M aksen ini subring dari ring matriks M yang berordo 2 dengan M-nya itu A, B, 0, C. Nah, kita akan buktikan ya bahwa M aksen ini merupakan subring dari ring matriks M. Pertama, penyelesaiannya akan dibuktikan M aksennya itu X, Y, 0Z dengan X, Y, Z anggota B itu subring dari M dan operasi penjumlahan dan perkalian. Di sini ya ada M aksen itu subset dari M, atau bisa dituliskan dengan X, Y, 0Z itu subset dari A, B, 0C. Nah, yang pertama M aksen itu tidak sama dengan himpunan kosong. Kenapa demikian? Karena M aksen ini memuat X, Y, 0Z, jadinya tidak sama dengan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, ambil yang pertama X1, Y1, 0Z1 anggota dari M aksen dan X2, Y2, 0Z2 itu anggota dari M aksen. Penjelasannya sebelah sini. Nah, untuk syarat yang pertama kan tadi A plus min B, jadinya bisa dituliskan dengan X1, Y1 ditambah minus X2, Y2, 0Z2. Nah, karena penjumlahan dan pengurangan biasa sama aja ya, plus kali min berarti jadinya min, jadinya diganti, berarti ini menghasilkan X1 min X2, kemudian Y1 min Y2, kemudian ini 0 dan Z1 min Z2. Nah, kita perhatikan bersama ya bahwasanya X1 min X2 itu anggota dari B, Y1 min Y2 itu juga anggota dari B, ini dan ini juga anggota dari B. Nah, semua ini merupakan anggota dari B, sehingga
dapat dituliskan X1, X2, Y1, Y2 0, kemudian Z1 min Z2 itu anggota dari M aksen. Nah, ini buat pembuktian yang kedua ya. Untuk pembuktian yang ketiga nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke syarat yang ketiga, yaitu perkalian. Nah, syarat yang ketiga itu untuk menentukan subring itu ada A kali B adalah dari R. Nah, kita langsung kalikan saja untuk ini dari ambil yang X1, Y1, Y1 ini dikalikan dengan X2, Y2, Y2 dengan 4 ini. Jadi kita masukkan saja X1 kali Y1 kali 0 kali Z1 itu dikalikan dengan X2, Y2, 0, Y2. Nah, sudah seperti ini, maka kita menggunakan perkalian matriks. Jadi perkalian matriksnya itu hasilnya akan menjadi X1 dikalikan X2, kemudian ada Y1 kali X2 ditambahkan dengan Z1 kali Z2, kemudian di sini 0, lalu di sini ada Z1 kali Z2. Nah, karena ini kita sudah mendapatkan hasil perkaliannya, maka akan ditarik kesimpulan menjadi ini itu anggota dari aksen. Jadi M aksen itu subring dari M ordo 2 kali 2 karena memang dari pembuktian tadi dari yang 1 sampai 3 ini syaratnya itu memenuhi semua. Demikian pembahasan latihan soal pada materi subring, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.